Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari kelas 10. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu menjelaskan sedikit materi tentang vektor dalam pelajaran MTK Minat. Langsung saja saya jelaskan sedikit mengenai vektor. Langsung saja, pengertian vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besaran vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Langsung saja kita masuk ke konsep vektor. Nah, besaran vektor terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yang dimaksud besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya jarak, luas, volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah tertentu. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Nah, agar kita lebih mudah membedakan mana yang dimaksud skalar dan vektor, langsung saja saya jelaskan sedikit materi ini. Nah, langsung saja saya akan memberikan contoh tentang vektor dan besaran. Misalkan ini adalah titik A, ini titik B, dan di sini terdapat titik C. Nah, bayangkan saja di sini ada seorang anak yang ingin mengayuh sepedanya dari A ke titik B dengan jarak 20 meter. Nah, dan berbalik arah lagi sejauh 6 meter. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Nah, yang akan kita cari adalah jarak dan perpindahannya. Nah, pertama-tama kita akan mencari jarak tempuhnya. Jarak tempuh dari titik A ke titik jarak dari faktor AB ke ditambahkan dengan vektor BC. Nah, nilainya adalah 20 ditambah dengan 6 sama dengan 26. Nah, tinggal kita akan mencari perpindahannya. Nah, untuk perpindahan kita kembali lagi mencari faktor AB dijumlahkan dengan vektor BC. Nah, jumlah yang satuannya adalah 20 dijumlah. Mohon maaf. Selanjutnya kita akan mencari perpindahannya dengan cara kita menjumlahkan vektor AB dengan vektor BC, yaitu 20 ditambah negatif 6. Hasilnya adalah 14.
sama dengan 14. Mengapa jawabannya bisa 14? Karena ketika negatif dan positif bertemu maka hasilnya adalah negatif. Nah, saya rasa contoh yang ini sudah cukup. Nah, langsung saja kita melangkah ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh vektor dalam bentuk gaya. Nah, contoh vektor dalam bentuk gaya, misalkan di sini terdapat sebuah benda dan ada orang yang mendorong dari arah kanan ke arah kiri. Nah, kekuatan orang yang mendorong dari arah sini, yaitu dari arah kiri, berjumlah 50 Newton. Dan di sebelah kanan berjumlah 58 Newton. 58 Newton. Nah, secara logika pasti diketahui yang dapat mendorong benda tersebut adalah orang yang di sebelah kanan. Nah, langsung saja karena kita ingin mencari berapa gaya Newton yang dihasilkan pada benda ini. Nah, caranya adalah menjumlahkan besaran Newton yang dimiliki oleh orang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, langsung saja dijumlahkan 50 Newton ditambah dengan negatif 58. Mengapa 58? Karena orang tersebut mendorong ke arah kiri. Nah, maka hasilnya adalah negatif. Nah, ketika kedua nilai ini dijumlahkan maka hasilnya adalah 8. Ya, mohon maaf, negatif 8 sama dengan negatif 8. Nah, maka besar gaya yang dihasilkan oleh benda tersebut adalah 8 Newton. Dapat diketahui 8 Newton. Nah, sedangkan tanda negatifnya adalah menandakan kalau yang dapat mendorong benda tersebut adalah orang sebelah kanan. Nah, saya rasa seperti ini sudah cukup. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggambar vektor. Nah, vektor digambar dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, arah, dan anak panah. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini adalah pangkal, yaitu menunjukkan titik awal. Di sini menunjukkan titik awal, Nah, dan yang ini adalah panjang, menunjukkan besar atau nilai vektor. Dan di sini adalah arah vektor. Nah, mungkin sudah dapat dimengerti.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang notasi vektor. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali notasi faktor. Mohon maaf, notasi vektor. Nah, cara menggambar notasi vektor adalah vektor AB. Cara menggambar vektor AB itu seperti ini. Di sini adalah pangkalnya, panjang ke arah vektor. Nah, di sini titik A dan di sini titik B. Nah, jadi ini adalah vektor AB. Ingat, jangan sampai kebalik. Nah, kalau untuk vektor BA caranya seperti ini. Dari sini ke sini. Ini pangkal dari ujungnya. B A. Nah, ini contoh vektor BA. Pangkal di sini dan ujungnya di sini. Ini pangkal di sini dan ujungnya. Jadi ini vektor B A. Nah, selanjutnya penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf non kapital yang diberikan tanda panah di atasnya atau digarisi di bawahnya, dan bisa juga hurufnya tuh ditebalkan. Contohnya seperti ini. Misal kita pakai huruf kecil A. Nah, diberikan di atasnya tanda panah. Ini contoh untuk menambahkan vektor ya. Seperti ini, anak panah di atasnya, dan bisa juga di A cuman diberikan garis di bawahnya saja. Nah, dan satu lagi ditebalkan cukup A, tapi ditebalkan. Nah, hurufnya itu ditebalkan. Nah, di antara ketiga ini, penamaan vektor yang ketiga ini, yang paling umumlah digunakan orang-orang adalah yang ini, vektor dengan anak panah di atasnya seperti yang ini. Nah, mungkin terasa penjelasannya cukup singkat ini saja. Mohon maaf apabila kurang jelas. Mohon maaf jika kurang jelas dan videonya mungkin terlalu pendek dan tidak mudah dipahami. Saya rasa cukup sekian dari saya. Minallahi musta'an walaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Cukup sekian dari saya. Minallahi musta'an walaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.